Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Allah yang Maha Kasih itu juga telah mengorbankan anaknya buat menyelamatkan kita, ya. Baik, kita tahu bahwa hidup di dunia ini memang banyak yang gak beres ya. Banyak masalah, mulai dari sistem pemerintahan, masalah pribadi. Di mana-mana kita bisa lihat banyak sekali orang yang merasa tertekan, kesepian, tidak beresnya dalam keluarga, pengaruh pornografi, narkoba, seks bebas, itu betul-betul menghantui pikiran orang tua. Belum lagi game online, kemudian keterikatan pada gadget, dan seterusnya. Begitu banyak masalah. Apa yang kita lakukan seakan-akan gak pernah bisa membuat kita itu selamat. Manusia sendiri gak mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam banyak hal. Kita rasanya tidak berdaya. Memang benar manusia gak bisa. Usaha manusia hanya mencoba meditasi, menenangkan diri, itu pun tidak bisa membuahkan hasil. Akar masalahnya apa? Karena ada kuasa si jahat juga. Kita bukan hanya melawan manusia, tetapi juga melawan yang tidak kelihatan. Di dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ada kuasa si jahat yang memang tidak menginginkan kita selamat, tidak menginginkan kita bahagia, tidak menginginkan kita merasa damai. Ya. Kuasa dosa juga, manusia karena dosa. Dia akhirnya tidak bisa merasakan damai di hati. Lalu kemudian manusia sangat terbatas. Tidak mampu kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tadi di awal saya udah cerita ya, bagaimana saya berusaha. Saya baca banyak sekali buku psikologi populer, buku psikologi ya, untuk mengatasi masalah saya yang begitu tertekan. Karena saya nggak bisa kuliah lagi, nggak berkarya, kayak merasa hidup saya itu benar-benar udah depressed banget. Baca buku psikologi populer nggak bisa, ya. Hanya sementara 1-2 jam tenang, habis itu muncul lagi keinginan untuk belajar lagi, keinginan untuk bekerja dan terus berkarir. Tapi sabda Tuhan, ketika saya baca di 1 Korintus 1-2 itu benar-benar mengubah hati saya. Seakan-akan ada selubung yang menutupi mata dan hati saya itu dilepaskan. Itu adalah rahmat, itu adalah kuasa, itu adalah pertolongan Roh Kudus buat hidup saya. Ya, karena saya udah berjuang nggak bisa, berjuang sendiri nggak bisa. Nah, makanya saya katakan sejak saat itu saya tahu, saya sangat butuh Tuhan. Kalau saya saat ini bisa tetap ada di dalam keluarga, boleh melayani Tuhan, itu semata-mata karena rahmat belas kasih Tuhan. Dari diri saya sendiri saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Ya, bukan berarti saya S3 lalu bisa saya katakan oh aku bisa. Tidak. Bapak Ibu, untuk pertobatan ya, untuk hati orang itu bisa diubah, itu bukan karena kepandaian manusia, tetapi karena kuasa Tuhan, karena rahmat Roh Kudus. Makanya ketika kita di dalam keluarga, kita punya masalah, percayalah bahwa rahmat Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, tetapi mungkin waktunya belum saat ini. Mungkin kita masih diminta untuk menunggu. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat imannya. Supaya kita lebih rendah hati. Supaya kita lebih sabar. Ya Bapak Ibu, sabar rendah hati itu gak ada toko yang jual. Hanya bisa dibentuk lewat penderitaan. Lewat peristiwa hidup kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya orang yang mau ditempa oleh Tuhan itu akan menjadi kuat. Dan ketika iman kita kuat, tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Ya, jadi kita bisa selamat sampai akhir, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita merasa kalau kita bergantung pada Tuhan, kita butuh Allah, kita selamat ya.
Dan kasih Allah itu kekal. Dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Di dalam Yeremia 31 ayat 3. Tuhan gak berubah, yang berubah kita. Kadang kita senang sama Tuhan, kadang kita rajin, kadang kita menggebu-gebu, kadang kita males, kita adem ayem, kita suam-suam kuku. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita suam-suam kuku, kita merasa mundur, kita merasa jatuh dalam dosa. Jangan ragu-ragu untuk cepat datang lagi sama Tuhan. Karena Tuhan tetap ada di situ menunggu kita. Jadi jangan kecil hati. Teresia Lisieux mengatakan, kalau aku berdosa, aku cepat-cepat lari kepada Tuhan. Karena aku tahu dosaku itu seperti setetes air yang dilemparkan di dalam lautan api kerahiman cinta Tuhan. Begitu kita datang pada Tuhan, langsung Tuhan itu menghapuskan dosa kita Bapak Ibu. Tapi kita benar-benar datang ya. Jadi di dalam Amsal juga dikatakan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada dari kita yang udah melayani di gereja, di lingkungan, dimanapun kita tampaknya jadi orang baik. Tapi ada dosa yang mungkin orang lain gak tahu. Jangan ragu-ragu datang pada Tuhan. Ya, supaya kita damai, didamaikan. Dan Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Jadi Yesus itu lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Jadi dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita. Ya, dia menderita untuk menebus kita. Nah, Yesus adalah Tuhan kita yang penuh kuasa. Dia memberikan kita hidup yang baru. Dia membebaskan kita. Bapak Ibu ada satu cerita. Seorang ibu itu komplain sama Romo. Suami saya itu marah luar biasa. Untuk hal kecil tuh marah. Gak ada hari tuh gak marah katanya. Suaminya itu perokok berat. Satu hari katanya bisa habis 5 bungkus. Nah ya, pokoknya udah komplain, istrinya udah ngomong ke Romo, Romonya udah ngomong juga ke suaminya, ke bapak itu nggak mau. Bapak itu bilang, pokoknya kalau bukan Tuhan yang ngomong sendiri sama saya nggak mau berubah. Katanya gitu. Ya, tapi Tuhan kok ditantang ya. Lalu habis itu suatu kali dia tuh menderita sekujur tubuhnya tuh gatel Bapak Ibu, gatel nggak tahu kenapa. Nah akhirnya dia di situ ada misa yang kerahiman ilahi tiap jam 3. Dia tuh coba ikut. Loh ikut sekali kok gatelnya kok berkurang gitu. Akhirnya dia ikut lagi benar-benar gatelnya berkurang dan betul-betul keinginan merokoknya itu nggak ada sama sekali Bapak Ibu. Jadi Tuhan bisa lakukan intervensi seperti itu, memberi rahmat istimewa, melepaskan kita dari keterikatan. Ya pasti doa istrinya juga ya, yang udah nangis-nangis kita nggak tahu kan, karena suaminya marah terus. Dan dia lebih sabar Bapak Ibu. Jadi Tuhan bisa mengubah ya kelemahan kita, keterikatan kita dia bisa lepaskan. Jadi Bapak Ibu ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Begitu banyak penyembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu nanti ikut terus kelas ini, dia akan diajarin misalnya doa penyembuhan dalam nama Yesus, doa perintah, dan banyak penyembuhan dan mujizat ya di dalam nama Yesus. Nah, tinggal kita mau nggak percaya sama Tuhan atau mau percaya pada si jahat, atau mau percaya sama diri sendiri. Yang mana? Diri kita ini lemah Bapak Ibu. Kita tahu waktu COVID begitu banyak orang kaya ya, yang matinya nggak ada satupun yang layak. Betul kan? Gak ada yang layak, gak boleh, gak bisa. Waktu itu saya ingat suami saya ketemu temennya. Temennya ini punya pabrik besar Bapak Ibu. Tahu-tahu seminggu kemudian kami dengar dari anaknya, papanya masuk rumah sakit ICU, COVID. Lalu pas dia COVID 2-3 hari, istrinya masuk juga. COVID juga, di ICU yang berbeda kan, isolasi. Lalu istrinya meninggal, suaminya nggak tahu, anaknya cerita. Nggak lama kemudian suaminya juga meninggal Bapak Ibu. Hanya sekejap papa mamanya nggak ada. Dia meninggalkan kekayaan yang luar biasa. Ya, tidak orang kaya, tidak orang ganteng, tidak orang pintar, tidak orang cakep. Semuanya sama Bapak Ibu menghadapi keterbatasan kita.
ada waktunya kita masing-masing. Nah, saat inilah waktu kita untuk memilih bahwa aku mau menyerahkan hidupku pada Tuhan yang menjamin hidupku dan kekekalan, ya. Hidup ini kesempatan, betul ya? Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan, melayani sesama, berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, hidup kita harus jadi berkat. Pilihan kita harus ikut Tuhan Yesus supaya kita jadi berkat. Karena kalau ada Tuhan Yesus, hati kita berkelimpahan, kita mau berbagi. Bapak Ibu, kalau udah kenal Tuhan Yesus, kita tahu kita diselamatkan. Kita sadar kita ini jadi orang kaya. Kaya apa? Karena kita diberi kesempatan hidup, Bapak Ibu. Hidup itu sudah kekayaan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun. Bayangin kalau ada orang yang pilih mati atau boleh hidup menyerahkan semua hartanya. Milih yang mana Bapak Ibu? Milih menyerahkan hartanya supaya bisa hidup kan? Ya minimal masih disisain dikit lah untuk melanjutkan hidup kan. Tapi misalnya jual rumahnya yang paling gede pun dia mau. Tapi memang ada juga orang jual ginjalnya satu supaya bisa hidup, ada ya. Tapi masih bisa hidup kan? Nah, Bapak Ibu, artinya hidup ini betul-betul berharga ya. Pilihan kita untuk bagaimana kita ngisi hidup kita. Pilihannya bukan nanti-nanti aja ya. Kalau cucu saya udah besar, cucu saya udah menikah, kalau cicit saya udah menikah, bukan nanti Bapak Ibu. Ya saat ini. Gak ada waktu yang lebih tepat kecuali saat ini mengatakan, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau hidupku menjadi milik-Mu. Penting untuk melakukan keputusan itu saat ini. Kita lanjutkan seminar hidup kita dalam roh ini sampai selesai. Kita masuk di dalam misi evangelisasi. Kita akan menemukan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita diselamatkan, seluruh keluarga kita pun diselamatkan. Itu janji Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, dosa akan terus juga menggoda kita. Kalau kita mengambil keputusan mau ikut Tuhan, si jahat bilang, wah ini musuh saya, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, ada godaan, mau datang SHDR kok hujan, kok rasanya males, ngantuk, itu disingkirkan ya Bapak Ibu ya, datang minggu depan. Minggu depan datang, selesaikan. Pasti nggak akan sia-sia. Apa yang kita korbankan itu tidak bisa dibandingkan dengan rahmat dan kasih Tuhan yang bisa kita alami terus di dalam SHDR ini. Kalau kita mau ikut setan, lama-lama kita menjadi orang yang semakin tumpul hati nuraninya. Dan lama-lama kita bisa tolak Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengambil langkah mendekat pada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Sebesar apapun dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kata teresya-lisyu, dia katakan. Kalaupun aku sudah melakukan dosa yang paling berat sekalipun, aku tetap akan datang pada Tuhan. Aku berlari kepada Dia. Dan aku percaya Tuhan Yesus menghampiriku lebih dulu. Ya. Jadi kalau kita datang pada Tuhan, satu langkah, Tuhan 1000 langkah sudah mendekati kita. Kita diampuni, kita diberi hidup yang baru. Kita membutuhkan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Sehari-hari kita butuh sebenarnya. Kalau ada yang merasa kurang, kok hidup saya nggak enak ya. Rasanya nggak bisa bersyukur. Rasanya orang lain kok salah semua. Kalau sering kita cemberut ngomel, itu tanda-tanda kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita merasa pekerjaan kok semuanya nggak enak, nggak nyaman, tanda-tanda kita butuh Tuhan ya. Nah, terimalah Tuhan Yesus, kita terus bertobat dan mengalami hidup baru. Jadi bertobat itu setiap hari Bapak Ibu. Mau tidur, minta ampun untuk hari ini. Kalau satu hari nggak buat dosa, ya doakan orang lain ya. Kalau satu hari ini Anda sadar buat dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, harapannya besok kita bangun, kita punya semangat yang baru. Baik Bapak Ibu, saat ini saya mau mengajak kita semua, oh ya ini kalau Bapak Ibu membutuhkan, untuk membuat satu komitmen lagi di dalam diri kita sebelum kita mengakhiri sesi yang kedua ini, bahwa aku mau mengambil keputusan mengikuti Yesus. Aku mau mengambil kesempatan ini selama aku masih hidup untuk menjadikan hidupku ini berkat
bagi sesamaku dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam doa. Benar Tuhan, kami percaya bahwa saat ini kuasa-Mu sungguh nyata bagi hidup kami. Dan kami percaya apabila kami mengangkat tangan, maka Engkau akan turun tangan menolong dan menopang hidup kami. Maka apapun yang kami alami saat ini Tuhan, beban berat yang ada di dalam kehidupan, di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rencana dan langkah-langkah kami selanjutnya yang tampaknya begitu tidak pasti dan gelap bagi kami. Saat ini kami mohon Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu turun atas kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini tidak ada satupun dari kami anak-anak-Mu yang Kau lewatkan dari kasih-Mu, dari belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan mengalir kasih-Mu atas kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Apapun persoalan kami saat ini Tuhan, kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ya Yesus ada penyembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada keselamatan Tuhan. Bagi kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, rumah tangga kami, relasi kami dengan pasangan, relasi kami dengan teman bekerja, dan juga di dalam pekerjaan kami. Saat ini biarlah kuasa-Mu turun atas kami masing-masing. Mengalirlah kasih-Mu saat ini Tuhan. Dan kami percaya kami boleh melihat penyertaan-Mu, mukjizat-Mu Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Ubahlah hati kami saat ini Tuhan, untuk boleh melihat dengan mata iman, untuk boleh menghendaki apa yang Kau kehendaki Tuhan, untuk boleh terbuka akan apa yang menjadi rencana-Mu dan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami mau serahkan hati kami sepenuhnya menjadi milik-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengalirkan kasih-Mu, rahmat-Mu di dalam hati kami. Hati kami yang masih suam-suam kukuh saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang berikan kehangatan. Berikan cinta-Mu Tuhan, bakar hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami semakin rindu untuk mengenal Engkau, untuk datang kepadamu hari demi hari di dalam doa, membaca sabda-Mu, dan menyelesaikan SHDR ini, serta ME pemuritan ataupun oikos Tuhan. Kami mau letakkan Tuhan rencana kami di dalam perjalanan rohani kami, memulai dengan SHDR ini, sampai dengan misi evangelisasi. Biarlah Tuhan berkati segenap rencana dan niat hati kami. Kau berikan kami kekuatan untuk menyelesaikannya dan untuk terus menjadi berkat terang-Mu dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan biarlah kuasa-Mu turun atas kami. Pulihkan hati kami, berikan kami keteguhan hati. Saat ini Tuhan kami mau katakan bahwa tidak ada batas kuasa-Mu bagi hidup kami. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Dan tidak ada penderitaan atau kesulitan yang kami hadapi yang tidak dapat diatasi oleh kuasa-Mu. Maka kami mau katakan sekali lagi dengan penuh iman, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan di dalam hidup kami. Apapun yang saat ini tampaknya mustahil, kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan, ada keselamatan Tuhan. Ada penyembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja di dalam diri kami Tuhan. Untuk memenuhkan, menggenapi rencana-Mu dan janji-Mu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam anak cucu kami Tuhan. Kami percaya boleh melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami sekeluarga. Di dalam masa depan anak-anak kami. Kami boleh melihat pertolongan-Mu, mukjizat-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerendahan hati, sudah mau duduk selama 2,5 jam. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.